Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, taman dari taman-taman surga, guna mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita pada malam ini, kita akan menerangkan 10 syarat doa yang mustajabah. Sebelum kita masuk di pembahasan masalah penyebutan syarat-syarat doa yang mustajabah, perlu kita ketahui bahwasanya doa itu adalah ibadah. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, maka astajib lakum, aku akan jawab doa kalian." Kemudian diterangkan ancaman dari Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, maksudnya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Ya. Jadi doa itu adalah ibadah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan suatu perkara diperintah oleh Allah, maka dia pasti dicintai dan diridhoi. Kalau dia sudah dicintai, diridhoi, maka dia pasti ibadah. Itu kaidah ya dalam masalah ibadah, dan menilai sesuatu itu dikatakan ibadah. Ada perintah atau anjuran dari Allah dan Rasulnya. Kemudian diterangkan dalam hadis Nu'man bin Bashir dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ini sangat jelas sekali ya, yang menjelaskan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu dalam pembagiannya diterangkan oleh para ulama ada 2 macam. Ya. Ada doa yang sifatnya ibadah, ada doa yang sifatnya masalah. Doa ibadah itu maksudnya doa yang bermakna ibadah. Seluruh ibadah kita itu dikatakan sebagai doa. Ayatnya sudah kita baca tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
Di awal ayat diterangkan berdoalah kepadaku. Kemudian diterangkan di akhir ayat, sesungguhnya orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Nah, itu kata para ulama, doa itu ada yang sifatnya ibadah. Artinya seluruh dari ibadah kita itu dihitung sebagai apa? Sebagai doa. Nah, ada jenis doa yang kedua, itu yang sering dipahami oleh kebanyakan manusia. Kalau diperintah untuk berdoa, dia memohon kepada Allah, dia angkat tangannya misalnya, dia ceritakan hajatnya, keperluannya kepada Allah. Itu doa juga. Tapi dia doa yang sifatnya apa? Dari jenis doa masalah. Ya, doa masalah. Dipahami ya? Baik. Kemudian dari keutamaan doa ini juga diterangkan dalam adillah, hal itu menunjukkan akan kefakiran seorang hamba kepada Allah. Jadi kita ini adalah hamba yang fakir, yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dicipta dalam keadaan lemah. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir, sangat butuh kepada Allah. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Jadi seorang ketika dia berdoa kepada Allah, maka itu menunjukkan akan kefakirannya, akan kelemahannya, akan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sifat orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah itu diterangkan di surah Al-Baqarah secara umum ya, di salah-salah ayat seputar masalah puasa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah, sungguh aku sangatlah dekat sekali. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Nah, diterangkan di akhir ayat, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya dia istijabah kepadaku, kata Allah, dan dia beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Ya. Nah, ini dari sifat umum orang-orang yang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang yang ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, mereka langsung istijabah, bersegera, dan mereka punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seputar masalah syarat-syarat doa yang mustajabah, ya banyak dari kalam-kalam para ulama ya. Tapi kita fokuskan di sini pada perkataan Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dirangkai dalam 3 bait syair. Ini kalau mau hafal dari syarat-syarat doa yang mustajabah, hafal 3 bait syair ini. Ya. Kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, qalu syurutud du'a'il mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi taharatun wa salatun ma'hum nadamun waqtun khusyu'un wa husnul dhani ya sahi wa khiluqutin wala yad'u bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, mereka itu para ulama berkata, syarat-syarat doa yang mustajabah ya, bagi kami ada 10 dengannya. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang berdoa dengan keberuntungan. Ya. Nah, beliau terangkan di bait yang kedua dari 10 syarat doa yang mustajabah itu, tahara, salat, kadang salat diterjemah juga dengan salawat. Bersama keduanya ada penyesalan. Ya.
Syarat berikutnya ada waktu. Dia pilih waktu yang mustajabah dalam berdoa. Khusyuk. Ya, akan diterangkan nanti ya dari maknanya. Kemudian berbaik sangka, wahai sahabatku. Nah, sudah 6. Kemudian di bait yang terakhir, ya, ini syarat yang ke-7 dan ke-8, yaitu kehalalan makanan dan minuman serta pakaian. Dan dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung kemaksiatan. Ya. Sudah 8. Kemudian syarat yang ke-9 dan yang ke-10, nama yang cocok yang digandengkan dengan kesungguhan. Ya. Seorang itu ketika dia berdoa kepada Allah, ini perlu dia ketahui ya, kaidah dalam hadis. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi setelah dia berdoa. Setelah dia apa? Berdoa. Yang pertama dari kemungkinannya, kadang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Ya. Kadang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Atau kemungkinan yang kedua, kadang dia diberikan hal yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Contoh misalnya dia minta A, tapi Allah kasih B. Karena kalau misalnya dia dapat A ini, dia akan bahaya, dia akan celaka. Ya, maka Allah kasih dia apa? B misalnya. Nah, itu bentuk dari istijabah doa itu. Ya. Kemudian yang ketiga dari kemungkinan ketika seorang dia berdoa, kadang tidak diberi di dunia, tapi dia disimpan sebagai pahala doanya itu dan akan diberikan pada hari kiamat. Ya, akan diberikan pada hari kiamat. Itu 3 kemungkinan ya yang diterangkan dalam hadis ketika seorang dia berdoa. Jadi kalau ini tertanam dalam hati seorang hamba, maka dia akan terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama tadi kita lihat dari syarat doa yang mustajabah. Kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, taharatun. Ya. Dia bersuci. Ya. Bersuci ini tahara itu ada 2 macam. Ada tahara hissiyah, ada tahara ma'nawiyah. Tahara hissiyah maksudnya tahara yang terlihat ya. Dia berwudu misalnya, kalau dia junub dia mandi. Ya. Itu tahara hissiyah. Sebelum dia berdoa dia bertahara dulu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tahara jenis yang kedua yang namanya tahara ma'nawiyah. Ya, itulah kesucian hati. Dia sucikan hatinya dari kesyirikan, dari bid'ah, dari dosa dan maksiat. Agar ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya tahara ini kesucian ya, yang mengarah kepada tahara hissiyah tadi itu bukan syarat ya. Tapi dia sebagai penyempurna saja. Sebagai apa? Penyempurna. Tapi kalau dia bertahara itu dari hal yang apa? Yang lebih baik dan semakin diperbesar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang gemar mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senantiasa bertahara. Ya, dengan 2 makna tadi itu ya. Apakah tahara hissiyah atau tahara apa? Ma'nawiyah. Kesucian badan dan kesucian hati. Kemudian yang kedua diterangkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, yaitu wassalatun. Ya. Salat di sini ada 2 makna tadi diterangkan oleh para ulama. Bisa bermakna salat, dan salat itu sendiri secara bahasa dia bermakna doa. Ya, bermakna apa? Doa. Di salat dia bisa berdoa kepada Allah, apalagi ketika sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat hamba itu
dengan Rabb-nya ketika dia sujud. Maka perbanyak dalam sujud itu berdoa kepada Allah. Kemudian di salat juga ada tempat doa yang mustajabah. Ketika dia tasyahud akhir, di akhir dari tasyahudnya sebelum salam, di situ ada tempat doa yang mustajabah. Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, kata Nabi. Hendaknya dia pilih dari permohonan yang dia inginkan. Dia baca sebelum salam. Sebelum apa? Sebelum salam. Ya. Kemudian dari makna salat yang kedua, yaitu dia bermakna salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga dihitung oleh para ulama di sebagian pendapat ulama yang lain dari hal yang sunnah ya. Ya, sangat dianjurkan sekali. Ketika dia berdoa, dia panggil Allah dengan nama yang paling agung, kemudian dia baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia berdoa. Dia ceritakan, dia keluhkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia utarakan doanya, dia tutup lagi dengan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan dalam sebagian hadis ya. Kemudian syarat doa yang ketiga, kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, ma'huma nadamun. Bersama keduanya ada penyesalan. Ya. Penyesalan ini bagian dari rukun taubat. Karena rukun taubat itu kata para ulama, selain dia ikhlas kepada Allah, dia lengkapi 3 rukun taubat yang lainnya. Nah, ini yang pertama, di antaranya ada penyesalan dari dosa-dosa yang dia telah perbuat. Ya. Kemudian dari rukun taubat yang lainnya, dia meninggalkan dosa tersebut. Ya. Dia tinggalkan dosa tersebut. Kemudian rukun taubat yang ketiga, yaitu dia berazam dalam hatinya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Ini digabungkannya ketika bertobat. Ada keikhlasan, ada penyesalan dari dosa tersebut. Kemudian yang ketiga tadi, dia meninggalkan dosa itu. Dan yang keempat, dia berazam dalam hatinya tidak akan mengulanginya. Syarat tobat yang kelima, selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Dan waktu tobat itu ada 2 kata para ulama. Sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan, dan yang kedua sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Ya. Fir'aun itu bertobat, tapi nyawanya sudah di mana? Sudah di tenggorokan. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dia berkata apa? Ya. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, kata Fir'aun, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku termasuk dari orang-orang yang muslim. Tapi sayang dia ucapkan itu sudah ditenggorokan nyawanya, maka tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi SAW, Inna allaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba itu sebelum dia yugargir, nyawanya ditenggorokan. Kalau sudah ditenggorokan baru bertobat, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Bertobat selagi dia masih punya kesempatan. Nah. Kemudian waktu tobat yang kedua tadi sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Maksudnya sebelum mendekati hari kiamat. Baik. Ini dari syarat dari doa yang mustajabah. Ketika dia berdoa, dia ada penyesalan terhadap dosa-dosa yang dia telah perbuat. Ya. Kemudian yang keempat dari syarat doa yang mustajabah, yaitu waktun. Ya, dia cari waktu yang padanya
sangat dianjurkan untuk berdoa. Ya, terhampar waktu-waktu doa yang mustajabah ya dalam kehidupan ini. Antara adzan dan qomat itu waktu doa yang mustajabah. Ketika dia salat, tadi sudah diterangkan di antara tempat-tempat doa, di sujud, di tasyahud akhir. Nah, kemudian di sepertiga malam terakhir itu waktu doa yang mustajabah. Ya, ketika dia safar di hari Jumat, terkhusus pada sore harinya, ya setelah asar sampai maghrib, itu waktu doa yang mustajabah. Ketika turun hujan, ketika dia mendengarkan bunyi ayam berkokok, tapi ketika minum air zam-zam juga, itu dari waktu doa yang mustajabah. Ini semua ada ayat-ayat hadisnya, tapi kita tidak baca semua ya. Kemudian yang kelima dari syarat doa yang mustajabah, yaitu dia khusyuk dalam berdoa. Khusyuk maksudnya di situ antara lisan dan hatinya itu sejalan. Jangan lisannya itu dia baca doa, tapi hatinya itu di tempat lain. Itu namanya tidak apa? Tidak khusyuk. Sifat para nabi dan rasul itu diterangkan dalam Al-Quran. Wa kanu lana khashi'in. Mereka itu kepada kami, kata Allah, sangat khusyuk sekali. Ini dipakai dalam salat juga seperti itu. Ketika dia baca apa yang dia baca dalam salat, itu harus khusyuk. Dan sebagian ulama menghitung khusyuk ini dari rukun salat. Ya, hal yang harus ada dalam salat. Apa yang dia baca itu dia pahami. Ya, dari takbiratul ihram misalnya Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifatnya, dalam takdirnya, dalam agama dan syariatnya. Terus masuk surah Al-Fatihah, ya, surah-surah pendek, bacaan ruku, i'tidal, sujud, duduk doa antara dua sujud, sampai tahiyat. Usahakan dia pahami maknanya, walaupun ringkas, supaya dia dianggap sebagai orang-orang yang apa? Yang khusyuk. Nah, ketika dia berdoa juga seperti itu. Ya. Jangan hanya di bibir saja, tapi hatinya apa? Tidak sejalan dengan apa yang dia ucapkan. Dipahami ya? Baik. Kemudian dari syarat doa yang mustajabah juga yang keenam, wa husnul dzani ya sahi. Berbaik sangka wahai sahabatku. Maksudnya di sini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya. Aku itu, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kalau si hamba ini dia berprasangka baik kepada Allah, maka akan diberikan kebaikan. Tapi kalau sebaliknya dia berprasangka jelek, ya, baru mau berdoa sudah sangkanya jelek, kayaknya tidak dikabulkan ini. Nah, ini akan tidak dikabulkan juga oleh Allah, karena dia di awal sudah apa? Berprasangka jelek, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berdoa, dia berbaik sangka kepada Allah. Nah, doa ini pasti dikabulkan. Dipahami ya? Tapi ingat tadi ya, bentuk pengabulan doa itu ada 3 macam. Agar dia tetap senantiasa apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 6 ya dari syarat doa yang mustajabah. Coba diulangi tadi. Yang pertama apa? Ini bersuci. Kesucian ada 2 macam, hissiyah dan ma'nawiyah. Yang kedua apa tadi? Salat. Di sini salat bisa bermakna salat atau bersalawat. Ya, di awal dan di akhir doanya. Yang ketiga, ya, bersama dengan nadam, penyesalan. Ini bagian dari rukun taubat. Kalau dia lengkapi dari rukun-rukun taubat yang lain tadi, maka itu lebih sempurna nanti. Yang keempat, ya, dia mencari waktu doa yang mustajabah. Kemudian yang kelima, dia khusyuk, sejalan antara lisan dengan hatinya. Yang keenam tadi,
dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh diterangkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, wa khiluqutin. Ya. Kehalalan qut. Qut ini bisa masuk makanan, bisa masuk minuman, bisa masuk pakaian. Ya, halal makanan, minumannya dan apa yang dia pakai. Ya. Karena kalau misalnya makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram, maka tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya, tentang kisah orang yang berdoa dalam safar itu. Ya. Dalam keadaan rambutnya sudah acak-acakan, penuh debu. Safar dimaklumi dari waktu doa yang mustajabah. Diterangkan di hadis itu, ya, dia berdoa ya Rob ya Rob. Tapi kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara-perkara yang diharamkan. Maka bagaimana dia bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi diperiksa makanan kita ya, minuman kita. Pastikan apa yang kita makan, kita minum itu, yang kita pakai dari hal yang dihalalkan. Karena ketika ada padanya hal yang diharamkan, maka itu jadi penghalang dari dijawabnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, wala yad'u bi maksiatin. Dan dia tidak berdoa dengan kemaksiatan. Nah, maksudnya di sini dia tidak berdoa dengan hal yang jelek, tapi dia minta hal-hal yang baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atir rahim illa atahu Allah." Tidaklah seorang muslim itu dia berdoa dengan suatu doa yang tidak ada padanya dosa dan memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Baik. Ini syarat yang ke-8. Kemudian syarat yang ke-9 yang diterangkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, dia panggil Allah dengan nama yang sesuai. Ya, kalau misalnya dia minta agar diampuni oleh Allah, dia panggil Allah dengan nama Al-Ghafur, ya, atau Ar-Rahim, atau Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, yang Maha Merahmati. Dia ingin diberikan rezeki, dia panggil Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ya. Dia ingin dikuatkan oleh Allah, dia panggil Allah dengan nama Al-Qawi, yang Maha Kuat. Ya. Dia ingin dijaga oleh Allah, dia panggil Allah dengan nama Al-Hafid, ya, yang Maha menjaga. Kalau dia sakit misalnya, dia panggil Allah dengan nama apa? Asy-Syafi. Baik. Jadi seperti itu ya. Dia gunakan nama yang sesuai dengan apa yang dia minta. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 dari syarat doa yang mustajabah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, makrunun bi ilhahi. Digandingkan dengan ilha. Ilha itu artinya dia memohon dengan sungguh-sungguh. Ya, memohon dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Nah, para ulama kadang mendekatkan pemahamannya, ilha itu seperti anak kecil itu kan, kalau dia minta sesuatu kepada orang tuanya. Coba lihat kalau anak-anak kan, dia kan tidak punya apa-apa. Mungkin di pagi hari dia minta, tidak dikasih. Dia minta terus. Di siang hari tidak dikasih lagi. Di sore hari dia minta lagi, tidak dikasih. Sambil dia menangis-menangis, dia minta. Itu makna ilha seperti itu ya. Dia minta dengan kesungguhan, ya, dengan hati yang sangat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilha. Ya. Dan seorang ketika dia meminta kepada Allah dengan cara seperti itu, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini secara ringkas ya dari 10 syarat doa yang mustajabah.
Diterangkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dan ini rincian dari sifat orang-orang yang beriman tadi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya dia ijabah kepadaku, kata Allah, dan dia beriman kepadaku. Nah, rinciannya kayak tadi. Dia perhatikan dari syarat-syarat doa. Walaupun tadi di dua syarat yang pertama itu di sebagian pendapat ulama itu bukan syarat ya, tapi dia hal yang menyempurnakan. Artinya ketika seorang dia berdoa, kalau dia tidak bertahara misalnya, tidak bersuci, ya tidak berwudu, tetap ya syah doanya. Dipahami ya? Hanya ketika dia bersuci sebelumnya, itu dari hal yang apa? Yang lebih utama. Ya demikian pula kalau dia tidak baca salawat, ya tetap syah doanya. Hanya kalau dia bersalawat, itu dari hal yang apa? Yang lebih utama. Nah, tapi kalau syarat-syarat yang setelahnya itu dari hal yang merupakan perkara yang wajib ya, yang harus ada ketika seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia dari sesuatu itu di sisi Allah kecuali doa ini. Dan doa ini senjata seorang mukmin. Senjata seorang mukmin. Perhatikan Bani Israel itu kan ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Itu aja senjatanya. Ya. Dan dikabulkan oleh Allah 40 tahun ke depan. Ya. Diterangkan qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Telah dikabulkan doa kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Maka istiqamalah kalian. Ini sudah diijabahi oleh Allah. Tapi kapan dibinasakan Fir'aun? Nanti 40 tahun ke depan baru Fir'aun dibinasakan. Baru Fir'aun dibinasakan. Hanya doa yang mereka bisa panjatkan kepada Allah. Kekuatan tidak punya. Mereka orang-orang yang lemah, ditindas. Jadi seorang ketika dia berdoa juga itu butuh bersabar. Dan jangan dia tergesa-gesa. Nabi terangkan di sebagian hadis ya, dari kisah orang yang tergesa-gesa itu. Dia telah berkata, aku telah berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ini namanya orang yang tergesa-gesa. Padahal Allah mengabulkan seorang itu sepanjang dia tidak tidak tergesa-gesa. Itu juga diantara adab dalam berdoa ya. Jangan dia ingin segera ya tergesa-gesa. Ya kadang Allah itu mengakhirkan dikabulkan doa itu ada hikmah di situ dan pelajaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari ringkasan untuk pembahasan ini semoga ada manfaatnya. Ya. Dan yang paling penting itu kita amalkan ya. Mungkin banyak ilmu yang sudah kita dengarkan dalam keseharian ya. Tapi yang jarang dari kita itu kadang pengamalan. Ini yang perlu kita giatkan diri kita dalam beramal. Ya, dipahami ya. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita digolongkan dari orang-orang yang diijabahi doanya dan dimasukkan dari golongan hamba-hamba Allah yang didekatkan di sisinya ya pada hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.